Karena pemahaman ini sejarah jangan sampai dilupakan. Jas merah tidak boleh dilupakan. Sehingga mari kita bersatu padu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Bali yang belum tersentuh oleh pemerintah. Saya mengikuti gerak-geri dan perjuangan Pak Tu. Hampir 6 bulan sekali keliling Bali menyampaikan aspirasi. Orang baik bukan malah didukung, tetapi kadang-kadang orang baik itu menerima ujian. Selamat datang di Jarak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada hari ini saya bersama saudara saya yang saya rindukan dari 20 tahun yang lalu, yaitu Bapak Hanapi. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Berapa kabar? Bagus. Sedikit bisa bahasa Madura ini karena dekat kita ya. Bapak kemana aja selama ini Pak? Selama ini kita bermasyarakat, bersatu dengan beberapa komunitas yang mana kita di sini selama ini kita ada bertemu dengan Pak Tu. Sebetulnya sangat kangen sama beliau, Pak. Sangat kangen sekali karena kedekatan saya dengan beliau memang sangat dekat sekali. Ya, izin sebentar Pak, saya mau jelasin sebentar tentang Bapak. Beliau adalah wartawan senior Jarak Pos yang mana berjuang di saat PT Jarak Pos dipimpin oleh Akbar, terus dipimpin oleh beberapa orang generasi ini jarakpos.com ini. Beliau adalah wartawan senior kita yang berasal dari Madura, tinggal di Pemogan, dan beliau adalah pembantu dari pasukan di bawah yang kaum muslimin membantu saya di saat saya pilkada. Penggalangan massa di kaum muslimin karena beliau itu pluralisme, tidak memandang apapun agamanya. Beliau Pak Hanapi rukun ke semua agama. Siap. Ya, setahu saya Pak. Siap. Nah, ada beberapa cerita Pak terakhir karena ada yang memang belum tersampai terkait dengan aspirasi saya minta maaf karena ada alasan yang saya mesti harus dipesantrenkan karena saya dianggap oleh negara melakukan perbuatan melawan hukum yang mana gratifikasi pasal 12B Pak Hanapi. Saya minta maaf atas nama sendiri dan keluarga, meminta maaf tidak bisa membawa aspirasi ke Pulau Bali secara maksimal karena masa pertengahan saya terjerat dengan permasalahan hukum yang saya tidak pahami. Ya, yang lain adalah begini terkait dengan Bapak Hanapi, pemirsa, beliau sama teman-teman seperti Pak Sudirte kemarin saya tanyakan karena saking kangennya 15 tahun sudah saya berteman, 5 tahunnya di politik karena urusan publis, urusan kontrol sosial. Setelah saya jadi wakil rakyat, beliau berusaha untuk ketemu, namun saya sudah terjerat dalam suatu permasalahan sehingga saya tidak bisa ketemu sama beliau. Dan 6 tahun terakhir ini memang saya kangen sama beliau, beliau juga kangen, dan kita ada kesempatan waktu yang baik untuk bercerita. Mungkin bagaimana cerita Bapak di saat saya tidak di Bali, kira-kira begitu, karena ini adalah seperti saudara, ini kakak dan adik, abang adalah kakak saya, sehingga saya di saat menerima pesan ke redaksi dari Pak Hanapi di grup juga seperti itu, saya langsung sikapi dan loncat untuk mengatur jadwal ke Pak Ivan. Pagi hari ini saya ingin cerita dari Pak Hanapi, senior Jarak Pos, dan pendukung saya semuanya ada di, kayaknya kita ini sudah saudara dari lama. Kira-kira bagaimana Pak tentang perpisahan kita ini? Mungkin Bapak punya cerita kira-kira. Begini, yang pertama saya terima kasih kepada
teman-teman jarak poskat, jarak pos, terima kasih banyak teman-teman ya. Dan secara pribadi saya terima kasih kepada bos kita yang tiap hari kita panggil Pak Putu Liong, Pak. Sampai saya tidak tahu namanya, tapi saya panggil Pak Putu Liong. Dan selama kita tidak ketemu 15 tahun kurang lebih ya Pak ya. Dan pernah saya juga masuk ke Senayan di Jakarta. Waktu Bapak menjabat masih 6 bulan. Saya di sana dan Bapak sendiri sangat antusias dan sangat berbangga dengan kehadiran kita sebagai orang yang dekat dengan beliau. Dan beberapa jam di ruangan beliau. Nah itulah yang pertama yang terakhir kita ketemu di lantai 9. Di lantai 9 ya, Demokrat kalau ada keliru. Nih, selama ini saya Pak di Bali dari tahun 89 sampai sekarang pun masih eksis dalam sosial agama, sosial masyarakat, sosial masyarakat diantaranya kita selalu mengedepankan kerukunan antar umat beragama. Itu yang kita harapkan Pak. Dari kapanpun sampai kapanpun kerukunan antar umat beragama di Bali kita sangat menjaga, Komandan. Ya, karena Pak Hanapi terkenal dengan tokoh yang ke kiri bisa, ke kanan bisa, ke depan bisa, ke belakang bisa, karena komunikasi ke semua agama, sehingga saya cocok dengan Pak Hanapi kemarin itu. Makanya saya diberikan kesempatan berbincang-bincang dengan komandan kita, jarak poskat. Pada pagi hari ini saya benar-benar mendapat kesempatan yang tidak bisa kita nilai dengan sesuatu apapun. Pak Hanapi, jarak pos sudah ada di seluruh Indonesia. Dulu kita hanya ada di Jawa Timur, Aceh, NTB, Bali, dan Jakarta. Sekarang sudah di seluruh Indonesia, sehingga bila mana Bapak mau menyampaikan aspirasi saudara-saudara Bapak yang ada mungkin di Kalimantan, mungkin di Sulawesi, bisa disampaikan, karena kerukunan ini kan harus dijunjung tinggi Pak Hanapi. Siap. Karena kemana-mana kita harus rukun. Silakan Pak. Dengan ini saya di sosial agama, saya menyatukan umat Islam khususnya di Bali. Di Denpasar saya salah satu beberapa ketua majelis, termasuk saya ketua paguyuban Jamaah Madura sekota dan Badung. Sehingga tujuannya adalah mempersatukan umat, mempersatukan internal kita dan mempersatukan umat beragama khususnya di Pulau Dewata tercinta ini. Ikut menjaga keamanannya, kenyamanannya di Bali, sehingga kita hidup tentrem, aman, sesuai dengan harapan pemerintah. Dengan ini saya memang betul-betul sangat kangen sama beliau nih. Pak, begini Pak Hanapi, karena kan Bapak punya sejarah, karena Bapak dari Madura. Puri Pemecut, asal ingat Puri Pemecutan, kita ingat Bangkalan, ingat Madura. Karena sejarahnya warga Muslim itu ada di Bali itu ada, saya tidak paham sejarahnya. Apa yang saya tonton di YouTube, apa yang saya baca di artikel-artikel itu memang sangat tertarik saya membaca history daripada masuknya warga Muslim ke Denpasar melalui perkawinan dari putri Raja Pemecutan yang dinikahi oleh raja di Bangkalan, dijadikan istri yang nomor berapa, terus pulang ke Pemecutan, mungkin ada sejarahnya, terus dikubur, ABCD, saya tidak bisa bercerita panjang. Silakan bagi teman-teman yang mau mengetahui sejarahnya, warga Muslim, saudara kita dari Muslim masuk ke Bali, silakan klik di sana bagaimana sejarah warga Muslim masuk ke Bali dengan pahit dan manisnya sampai kita rukun seperti sekarang. Karena pemahaman ini sejarah jangan sampai dilupakan. Jas merah tidak boleh dilupakan. Begitu rukunnya leluhur kita yang lama, sekarang kita sebagai kaum milenial yang baru ini kan tidak boleh berseberangan, harus saling menghormati Karena seperti kejadian yang baru-baru kemarin ada sholat Id dijaga sama
Pecalang. Itu saya viralkan itu dari beberapa tempat. Itu kita mesti harus benar-benar menunjukkan toleransi beragama. Dan itu saya lihat Pak Hanapi sama teman-teman promosi mengkampanyekan kita itu adalah satu, ya. Tidak melihat dari orang mana, suku mana. Kita di Bali wajib hukumnya menjaga Bali, Pak Hanapi. Disitulah saya tertarik kembali untuk saya kembali ke Bali, mengajak Bapak Hanapi untuk guyub, ya. Kita ini yang sedikit punya teman-teman, dan kita kumpul untuk ini guyub selalu sampai generasi kita itu sampai rukun. Kapanpun sampai itu. kapanpun kerukunan Ya. kita tetap pegang. Ya. Makanya dengan adanya munculnya jarak postcard ini Ya. akan membawakan mengaplikasikan kehidupan kita yang lebih baik Baik, ya. antar teman, sahabat, Ya. sehingga aspirasi kita bisa disampaikan kepada teman-teman yang membutuhkan aspirasi. Baik, ya. Dengan kepemimpinan Bapak Butuliong, saya mengucapkan thank you. Matur nuwun, bahasa Maduranya sakalangkong. Pak Hanapi, karena ini Pak, pemerintah kan punya program yang baik, ya. Bila mana ada mungkin salah sapa, namanya manusia Pak. Nah, mohon kira-kira tokoh-tokoh yang di tempat Bapak segera mengumpulkan. Namanya hidup pasti ada gesekan, pasti masalah, pasti namanya kita kumpul. Ya, kalau sudah tidak ada masalah ya di kuburan, Pak. Iya. Nah, kalau tidak ada masalah berarti mati. Ya. Mati ya. Kalau sama sisi hidup pasti masalah timbul dan Baik. timbul. Yang penting kita bisa menyikapi, membijaksanai sejauh mana masalah itu. Iya. Yang besar jadi kecil, yang kecil mari kita hapus Nah, bersama. itu maksud saya ada di benaknya Pak Hanapi. Saya senang sekali waktu Pak Hanapi bergabung sama kita. Kita terima itu karena misi dan visi Pak Hanapi itu linear sama saya. Tidak fanatik, apa yang menjadi agenda kita ke depan bersama-sama, maju bersama-sama dengan misi yang sama. Makanya saya duduk. Karena Pak Hanapi adalah rendah hati. Kemana-mana saya diajak ke Singaraja, ke beberapa daerah, ke Kelungkung, semuanya itu orang-orang Madura seluruh Bali. Semua komunitas ya warga Madura yang tinggal di Bali sudah dikenalkan saya. Siap. Ya, sekarang saya juga sama Pak Asep Birama, orang Madura yang memegang salah satu perusahaan saya di Jakarta. Saya ingat sekali dengan Pak Hanapi. Pak, ada pertanyaan lagi Pak terkait dengan isu saya. Gimana sih saya sebenarnya di Bali, di kaum Bapak, supaya saya tidak salah langkah apa, karena saya menyatakan diri 2024 tidak maju, ya. Saya akan mendukung teman-teman yang memiliki kapabilitas yang bagus untuk mewakili aspirasi masyarakat Bali. Tentu nanti kita duduklah ya. Siapa yang kita dukung, karena untuk hak dipilih sementara sampai 2024 tidak diizinkan oleh negara karena perintah konstitusi dari MK untuk saya karena ada sanksi tidak bisa ikut dipilih. Memilih boleh Pak, dipilih selama 5 tahun dari hukuman pidana pokok. Nah, jadinya begini, saya tidak akan berhenti Pak ya, untuk menyampaikan aspirasi, menyuarakan bila mana masyarakat ada mendapatkan diskresi kebijakan dari pemerintah, baik dari penegak hukum maupun institusi yang membidanginya. Kami dari LSM Jarak bersama-sama Pak Hanapi nanti menyampaikan ke pemerintah supaya sampai ya ke masyarakat, baik dari aspirasi organisasinya, aspirasi mungkin keagamaannya yang belum sampai di pemerintah ya. Bapak Hanapi pasti paham itu, dan Bapak juga punya teman-teman di Senayan dan teman saya, sehingga mari kita bersatu padu untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Bali yang belum tersentuh oleh pemerintah. Tujuan kami seperti itu aja, baik dari LSM maupun media Pak. Nah, makanya dengan ini saya duduk di tempat yang sangat mulia ini, karena saya merasa kangen Pak Tu. Karena Pak Tu punya kapabilitas, punya perjuangan yang
tak habis-habisnya, Ya. walaupun ada sedikit masalah yang dianggap melanggar oleh negara, Ya. dan konsekuensinya kita sudah butuh bayar, tetapi kegagalan kita tetap kita tambah. Dan Pak Tu sendiri mendirikan sebuah media Bali bahkan nasional yang tadi bilang jarak pos. Nah, dengan ini saya secara pribadi dan organisasi sangat mendukung kemana arah Pak Tu. Saya sebagai warga dan teman yang baik, saya akan mendukungnya. Baik, lahir dan batin. Baik Pak, begini saya juga sampaikan kepada Bapak, mungkin disampaikan kepada saudara-saudara kita di lapangan dari kabupaten ke kota. Kasus saya itu adalah bukan merugikan negara. Tidak ada temuan dari BPK. Kasus saya itu adalah gratifikasi, dibayarin makan, dibayarin main golf, pasal 12B besar. Sehingga ini yang tidak boleh, seharusnya saya melapor kepada APH 30 hari waktunya. Sehingga pejabat negara itu tidak boleh menerima gratifikasi, baik berupa barang maupun non barang, barang bergerak maupun tidak bergerak. Sehingga itu saya tidak memberikan contoh kepada masyarakat dalam penegakan hukum. Seharusnya saya memberikan hal-hal yang positif dan tidak boleh melanggar hukum dan tidak boleh dilakukan, dan tidak memberikan contoh kepada masyarakat lainnya. Sehingga saya menerima semua hukuman yang diberikan oleh negara dan tidak melakukan langkah hukum apapun. Saya menerima semua, dan ini adalah pelajaran bagi saya, Pak. Sampaikan sama teman-teman. Saya masih ingat ini kartunya Bapak nih, ya, senior sekali. Saya akan kembangkan bila mana ada pemberitaan, ya, pemberitaan ketemu dengan wartawan jarak, dan Bapak saya yakin juga pasti akan gabung sama kita, baik promosi maupun periklanan dan lain-lainnya. Kami usahakan jangan sampai bayar, Pak. Kami dari perusahaan akan membantu untuk mempromosikan usaha Bapak. Ya, kami juga punya Ivan, Eka dan Putu lain-lainnya akan membantu. Ya, mudah-mudahan dari mediasi ini saya bisa ketemu sama Bapak, karena susahnya waktu, ya. Saya harus turun ke daerah-daerah ini, Pak Hanapi. Di mana saya dapat suara, saya akan jadwalkan diri saya untuk meminta maaf. Ya. Karena selama menjabat DPR RI, saya mengikuti gerak-gerik dan perjuangan Pak Tu. Hampir 6 bulan sekali keliling Bali menyampaikan aspirasi di waktu reses. Saya tahu sendiri dari TPRI. Ini komandan kita, bukan yang lain tidak mengadakan program begitu, tetapi yang menonjol adalah Pak Tu sendiri selama menjabat DPR RI. Nah, begitulah Pak, orang baik, dan orang baik bukan malah didukung, tetapi kadang-kadang orang baik itu menerima ujian. Ya, begitulah orang bijak bilang. Tapi saya bukan orang baik, Pak Hanapi. Saya berusaha melakukan hal yang terbaik untuk sahabat-sahabat saya. Karena saya orang politik, tentu risikonya saya sudah pahami. Ya, mungkin yang cocok enak, tapi yang tidak cocok, tentu ini adalah bagian dari seni, ya. Saya hanya di dalam hati saja, karena saya tidak pernah menjelekkan partai politik lain. Saya berusaha dalam pribadi saya itu selalu damai untuk diri saya sendiri, dan saya tidak mau membicarakan apalagi partai politik orang lain, membuka aib orang. Bukan tipe saya. Tipe saya adalah Putu. Saya sendiri bergerak sendiri. Kalau bisa saya lakukan dengan sendiri terkait dengan urusan saya akan lakukan dengan sendiri. Terkait dengan aspirasi, tentu kami akan lakukan kumpul dengan keluarga LSM jarak. Bila mana berat untuk disampaikan, kami full bucket dulu, kami sampaikan kepada aparat penegak hukum, sehingga aspirasi ini bisa ditangani oleh yang berwenang. Kami hanya kontrol sosial saja, Pak Hanapi. Kira-kira seperti itu, Pak Hanapi. Titipan dari manajemen terhadap Pak Hanapi. Nah, karena terkait dengan usaha, ya, sekarang bagaimana di situasi COVID ini Pak Hanapi hadapi 2 tahun lebih, untuk Pak Hanapi dan keluarga
Madura yang ada di Bali, apa yang mereka lakukan? Karena kan urbanisasi ini baik orang Bali yang dari kampung ke kota Denpasar, mungkin dari Madura yang sudah menjadi warga Bali di sini, langkah apa untuk penyelamatan ekonomi yang Pak Hanapi lakukan sehingga bisa survive untuk hidup di Bali? Karena turis kan sudah tidak ada. Kan banyak saudara-saudara Madura jual oleh-oleh di Kuta, jual oleh-oleh di beberapa tempat di Nusa Dua. Apa yang dilakukan waktu itu untuk survive biar bisa makan aja? Begini Komandan, saya sendiri komunitas Madura dan dari Kartika Plaza Legian Obroy sampai sekarang ada di Batu Gandhi. Semua kita data ada 480 lebih toko yang dikontrak teman-teman kita. Dan semenjak pandemi yang sangat-sangat tidak diharapkan, tapi harus terjadi, teman-teman semua adalah mengambil sikap untuk mengundurkan diri karena beberapa teman yang baru kontrak sampai sekarang udah habis kontraknya, isinya pun udah 2 tahun dimakan tikus. Jadi semua teman-teman udah yang hampir orang ras di Kuta dan Denpasar sebanyak 7.000 sekian, separuh sudah pulang kampung, yang separuh pindah ke proyek bangunan. Oh, berarti kembali ke laptop ya. Kembali ke laptop. Pariwisata ditinggalkan selama bukan ditinggalkan, memang nggak ada. Nggak ada. Sementara kita lihat sudah hampir seminggu ini sudah agak menggeliat, tamu satu persatu. Tapi selama 2 tahun kita lihat sendiri bagaimana Kuta mati suri. Bahkan sampah-sampah berserakan, sudah tidak peduli lagi karena memang ada yang mempedulikan tentang masalah sampah. Sebentar, sampah ya. Bila mana ada hal-hal yang terkait dengan seperti itu, besok-besok disampaikan Pak Hanapi. Nah, terkait dengan usaha, ya, apakah pemerintah sudah memberikan bantuan terhadap kelompok komunitas Bapak dari pemerintah tingkat 2 mungkin atau gubernur? Karena ini kan mesti harus dibantu. Apa subsidi pemerintah terhadap kelompok Bapak? Ya. Selama ini kita lihat ada BLT juga ya. BLT ya. Dengan dana-dana yang lain mungkin. Artinya sudah pemerintah sudah melakukan itu. Pak, melakukan semaksimal mungkin, tetapi untuk seadil-adilnya kita manusia. Pemerintah juga manusia. Kan begitu. Tidak mungkin lalu rata semuanya. Tapi paling tidak ada data-data yang konkret sehingga perlu dibantu. Dan saya teman-teman juga komunitas Denpasar dan Badung sudah banyak dibantu oleh pemerintah. Berarti mayoritas sudah dibantu karena sudah dibantu. Saya lihat di TV. Walaupun tidak semuanya, Komandan. Baik ya. Kalau memang ada yang kira-kira tidak tersentuh, mungkin besok-besok bisa disampaikan melalui media kita. Kami akan sampaikan kepada pemerintah Pak Hanapi ya, supaya tersambung apa yang menjadi keinginan masyarakat biar tersentuh langsung. Karena ini kita kan harus hidup di Bali, warga masyarakat Bali yang bisa mengamankan itu kan warga yang tinggal di Bali ya. Sehingga oleh kita untuk kita itu amannya Bali ya, kita yang harus mengerti bersihnya Bali, adanya sampah yang berserakan itu kalau ada yang memang mesti harus dibicarakan, ada NGO, ada pemerintah, ada perusahaan perusda dan lain-lainnya. Sekarang ini semua kayaknya sudah ada agenda-agenda untuk penyelamatan Bali ke depannya Pak Hanapi. Sudah hampir 2 minggu ini kita lihat di Kuta sangat bersih sekali. Tamu sudah mulai datang, terutama yang Pak tuh kemarin di daerah mana itu ya, yang ramai malam-malam ada di Poskat juga. Ya, di baik Seminyak, Legian dan lain-lainnya. Malam-malam tamu sudah banyak makan-makan di restoran, bahkan di Jarak Poskat sudah mulai ada. Mudah-mudahan ke depan ini udah normal kembali. Karena ekonomi hampir 70% dari
kehadiran tamu asli bangsa kita. Baik Pak Tamu-tamu Hanapi. yang datang. Ya, ini baru 40% Pak Hanapi dari apa yang kami lihat di Bandara Ngurah Rai. Mudah-mudahan ini akan kembali ke 100%. Ya, G20 ini akan menentukan kita seperti apa ke depannya, ya. Mudah-mudahan bisa kita menanggulangi semua permasalahan di pariwisata khususnya, ya. Pak Hanapi, karena Pak Hanapi tokoh, ya, dari Madura, dan apa yang Bapak sampaikan ke saya hampir sampai ke seluruh warga Madura yang ada di Pulau Bali. Ada nggak masukan untuk pemerintah bagaimana caranya supaya kita lebih rukun? Karena ini kan masukan ini terus ada kayak di Jawa, di daerah-daerah lain tuh ada acara-acara. Kalau dulu setiap 17 Agustusan itu ada acara-acara. Sekarang ini hampir tidak ada. Nah, bagaimana kita merah putih tidak ada. Nah, apa usulan Bapak untuk pemerintah Provinsi Bali maupun kota terkait dengan bagaimana caranya merujuk kita guyub rukun selalu dengan melakukan kegiatan-kegiatan masyarakat yang kita bisa kumpul. Ada nggak pendapat Pak? Ada begini Pak, ada sedikit masukan buat pemerintah kita, karena di normalnya udah mulai normal ini, kiranya pemerintah provinsi, kabupaten, kota untuk mengadakan beberapa tentang masalah kerukunan yang pasti. Yang selanjutnya adalah hari-hari besar keagamaan. Dia kembali kalau pemerintah kembali diadakan lagi, maka akan lagi tumbuh normal baik kerukunan antar agama maupun ekonominya, sehingga pemerintah kalau mengadakan acara-acara hari-hari besar keagamaan, terutama mungkin di Muslim, Mauludan, Isra Mi'raj, dan pengajian-pengajian yang lain yang dari dulu memang didukung oleh pemerintah, mungkin saatnya lagi untuk kembali lebih. Baik Pak Hanapi, pemirsa, ya ini untuk pemerintah baik tingkat 1 dan tingkat 2, mungkin seluruh kabupaten dan kota sebali. Harapan dari warga masyarakat Madura yang salah satu tokoh ini adalah Bapak Hanapi. Bila mana ada acara-acara yang penting, mohon pemerintah menjembatani untuk mereka kumpul, memediasi supaya guyub selalu dan memperhatikan etika-etika kita berkehidupan di Pulau Bali sampai kita kapanpun harus rukun, ya. Siap. Oke, demikianlah bincang-bincang saya dengan saudara Bapak Hanapi, ya, sahabat saya, wartawan senior di jarakpos.com, ya, sehingga poin bagi saya bisa ketemu kembali, ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi agenda Bapak di keluarga Madura bisa tercapai semua, dan saudara-saudara bisa jualan kembali di Kuta atau di mana, karena ini yang dibutuhkan untuk kita selaras, linear, selamanya rukun, ya. Guyub. Saya berharap begitu, guyub. Pokoknya tidak ada kata lain apapun makanannya, kita harus guyub rukun, ya. Ya, kira-kira seperti itu. Bila mana ada tutur kata saya yang salah baik sengaja maupun tidak sengaja, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.